Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti perkuliahan kita di hari ini. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita setelah UTS di hari ini. Kita akan bahas tentang akuntansi pajak untuk liabilitas atau untuk kewajiban. Liabilitas atau dalam bahasa akuntansi disebut sebagai kewajiban, dan kalau di masyarakat secara umum biasa disebut dengan hutang ya, merupakan kewajiban kini atau kewajiban saat ini dari entitas yang timbul dari peristiwa atau kejadian masa lalu. Jadi timbulnya liabilitas atau hutang atau kewajiban ini semuanya didasari atas transaksi atau peristiwa yang sudah terjadi terlebih dahulu, yang penyelesaiannya dapat dilakukan pada masa yang akan datang dan mengakibatkan pengeluaran sumber daya dari entitas tersebut. Jadi membutuhkan pengorbanan dalam bentuk sumber daya yang ada dari entitas tersebut. Jadi di sini ada 3 poin penting ya yang kita harus garis bawahi dan kita pahami. Yang pertama, kewajiban saat ini atau kewajiban sekarang timbulnya berasal dari peristiwa yang terjadi di masa yang lalu dan menggunakan atau membutuhkan pengorbanan atau pengeluaran sumber daya dari entitas tersebut. Liabilitas ini kita akan bedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk memberikan kemudahan, jangka pendek itu jangka waktunya pendek, kalau panjang ya jangka waktunya panjang. Nah, panjang pendeknya ini dilihat dari apa atau patokannya seperti apa. Yang masuk pada kategori jangka panjang adalah ketika dia pelunasan tersebut atau jangka waktu untuk liabilitas atau hutang tersebut lebih dari 1 tahun. Dan ketika liabilitas tersebut atau hutang itu kurang dari 1 tahun atau membutuhkan penyelesaian segera dalam jangka waktu yang tidak lama, maka masuk pada kategori liabilitas jangka pendek. Klasifikasi liabilitas lancar atau jangka pendek ini disebut sebagai liabilitas yang lancar ya, atau hutang lancar, yaitu yang pertama mengharapkan akan penyelesaian liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Kemudian jatuh tempo atau penyelesaiannya maksimal adalah 12 bulan atau 1 tahun setelah periode pelaporan. Kemudian tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan ya, atau maksimal adalah 1 tahun. Selain yang masuk dalam kategori liabilitas lancar atau hutang lancar tersebut, maka selain hal tersebut masuk dalam kategori liabilitas jangka panjang atau kewajiban tidak lancar. Berikut contoh jenis-jenis liabilitas jangka pendek atau kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Yang pertama adalah hutang usaha, yaitu hutang yang atau bisa disebut juga kalau pada perusahaan dagang namanya adalah hutang dagang ya. Jadi ini merupakan kewajiban atau salah satu liabilitas yang membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin karena terkait dengan aktivitas operasional perusahaan, terkait dengan aktivitas jual beli yang dilakukan, penjualan secara kredit, jual beli atau pembelian secara kredit yang dilakukan oleh entitas tersebut, sehingga harus segera diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan ya. Kemudian yang kedua adalah wesel bayar. Jadi wesel bayar ini dia juga merupakan liabilitas jangka pendek karena untuk wesel bayar ini biasanya berupa janji tertulis ya, berupa janji yang menyatakan bahwa dia akan membayar sejumlah sekian atas transaksi pada tanggal ini, jatuh temponya sekian tanggal ini, kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas secara cukup detail. Kemudian untuk hutang bank jangka pendek, karena hutang bank itu ada yang jangka waktunya lama panjang, kemudian ada juga yang pendek. Kemudian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo. Misal Anda punya hutang jangka panjang tetapi jatuh temponya dalam waktu 2 bulan lagi, nah itu juga masuk dalam kategori liabilitas atau hutang jangka pendek atau hutang lancar.
Liabilitas jangka pendek yang didanai kembali, kemudian hutang dividen. Mengapa hutang dividen masuk pada liabilitas jangka pendek? Karena memang hutang dividen itu merupakan dividen yang dibagikan, sudah menjadi hak milik pemegang saham tetapi belum diambil. Diakuinya ketika sudah diumumkan dividen tersebut untuk dibagikan. Selain itu, ada juga uang muka pelanggan, pendapatan diterima di muka, utang PPN, PPNBM, utang pajak penghasilan, utang gaji kepada karyawan, dan juga utang pajak pada pihak ketiga. Nah, hal-hal ini semuanya tidak boleh ditunda-tunda, kayak misalkan untuk utang gaji itu merupakan hak dari karyawan dari entitas tersebut, sehingga harus membutuhkan pelunasan sesegera mungkin ya. Sehingga di sini masuk dalam kategori liabilitas jangka pendek. Berikut ilustrasi untuk hutang dagang, silahkan bisa Anda simak ya, bisa juga diakses di Bebas Umpo. Tahunya jangka pendek dari mana? Dari syarat pembelian 2/10 N/30. Jadi di sini diminta untuk segera penyelesaian maksimal adalah 30 hari. Itu ya. Selanjutnya kita akan mengenal, tadi saya bilang untuk bahas wesel bayar ya, atau notes payable. Di sini wesel bayar merupakan janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan dan diterbitkan untuk melunasi hutang atau membayar pembelian yang dilakukan secara kredit. Bersifat jangka pendek, bisa juga jangka panjang ya. Jadi di sini dia bisa masuk kategori liabilitas jangka pendek, bisa juga masuk jangka panjang. Ada juga yang berbunga maupun yang tidak berbunga. Jika tidak ada bunga, maka biasanya diterbitkan dengan adanya diskon. Jadi pada wesel bayar ini yang diterima adalah bentuk surat perjanjian ya, yang menyatakan bahwa dia akan bayar pada tanggal sekian gitu ya. Jadi uangnya belum dapat kita terima. Makanya di sini dia masuk pada kategori hutang atau liabilitas. Berikut contoh untuk yang wesel bayar yang berbunga. Jadi sudah ditentukan, kalau yang berbunga sudah ditentukan bunganya berapa persen. Ini pada contoh tersebut bunganya adalah 12%. Dibayar dalam jangka waktu 90 hari. Selanjutnya ada hutang bank jangka pendek, jadi yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Di sini sebenarnya dia hampir mirip ya dengan pencatatannya dengan wesel bayar, dan terdapat bunga, kemudian biaya transaksi menambah nilai utang dan provisi akan mengurangi nilai hutang. Kemudian untuk tingkat suku bunga dihitung ulang untuk memperoleh tarif bunga efektif, dan tarif bunga tersebut digunakan untuk menghitung bunga yang harus dibayarkan kepada bank tersebut. Selanjutnya adalah hutang dividen. Hutang dividen merupakan hutang dividen yang sudah dibagikan kepada pemegang saham, tetapi dividen tersebut belum diambil atau belum diterimakan kepada pemegang saham. Hutang dividen diakui pada saat pengumuman dividen. Jadi dividen diumumkan sekian untuk per lembar sahamnya. Nah, saat itulah mulai terhutang dividen. Biasanya kan akan dijadwalkan pengambilan dividen mulai tanggal sekian kayak gitu ya. Hutang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Sedangkan untuk dividen saham tidak dicatat oleh penerima dan tidak ada pengakuan utang. Kemudian bagaimana perlakuan pajak atau akuntansi pajak atau aturan pajak untuk liabilitas ini? Ternyata untuk undang-undang pajak tidak mengatur tersendiri ya mengenai liabilitas atau hutang ini atau kewajiban ini, sehingga kita sepenuhnya mengikuti aturan yang ada di dalam PSAK. Akan tetapi di dalam PMK nomor 169/PMK 010/2015 di sini ditentukan tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan PPh, untuk perhitungan pajak penghasilan ya. Nanti silakan Anda cek di Bebas Umpo maupun di grup kita, akan saya share untuk undang-undang tersebut atau untuk PMK tersebut dan dapat kita pelajari bersama. Untuk hal-hal yang dibahas di sini, contoh untuk di pasal 1 ya. Yang pertama, untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan ditetapkan besarnya
perbandingan antara utang dan modal bagi WP badan yang didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham. Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah saldo rata-rata hutang pada 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dihitung berdasarkan 1. Rata-rata saldo hutang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan, atau yang kedua, rata-rata saldo hutang pada tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, Anda bisa baca pasal-pasal atau seluruh pasal aturan untuk perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan PPh yang ada di PMK yang sudah saya sertakan. Tetapi ketika Anda mendapat pertanyaan bagaimana perlakuan pajak untuk rehabilitas, maka Anda harus bisa menjawab bahwa Undang-Undang Pajak tidak mengatur tersendiri mengenai rehabilitas sehingga sepenuhnya kita mengikuti aturan yang ada di dalam PSAK. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa segera ditanyakan. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.